saya ceritakan bahwa saya anak ke-14 dari 17 bersaudara. Orang tua saya adalah petani, bapak ibu saya orang petani. Kemudian satu hal yang perlu sampaikan sini bahwa petani itu kan pagi pergi ke sawah atau ke hutan, pulang sore itu ya. Gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa pada umumnya di kampung saya sebagai petani ketika musim panen, anak-anaknya itu ikut membantu panen. Tidak peduli itu mereka harus sekolah. Ya, itu berbeda sekali dengan orang tua saya. Orang tua saya biarkan para kuli-kulinya yang mengerjakan, anaknya sekolah tetap sekolah. Sehingga keluarga saya lah hampir hanya beberapa keluarga aja yang anaknya bisa melanjut sekolah-sekolah. Karena teman-teman yang lain tuh SD aja udah pada putus, karena harus bantu orang tuanya. Orang tuh nggak pernah mikir bahwa sekolah itu lebih penting, tapi lebih penting buat mereka adalah bisa membantu orang tua di sawah. Sementara orang tua saya itu urusan orang tua, kamu kerjaan sekolah. Meskipun orang tua saya tidak pernah tahu lihat rapot saya seperti apa, karena semua saya ambil rapot sendiri, tanda tangan orang tua, tanda tangan sendiri, orang tua nggak pernah lihat, gitu kan. Yang penting anak sekolah tidak pernah bolos, itu beres, udah itu. Jadi nggak pernah tahu prestasi anak nilainya berapa, nggak pernah, gitu kan. Jadi nggak pernah terlibat. Masuk SMP daftar sendiri, gitu kan. Orang tua cuma ngasih uang berapa 500 berapa buat pendaftaran misalnya, gitu kan. Nggak pernah tahu, terus nilai saya berapa, paling nanti akhir tahun naik pak, udah, oh ya alhamdulillah, gitu aja. Itu pertama, satu hal yang dilakukan orang tua saya dan tidak dilakukan oleh orang-orang tua yang lain mengenai kepentingan sekolah tadi. Orang tua saya sama-sama petani, tapi dia memandang bahwa pendidikan jauh lebih penting daripada tadi membantu orang tuanya. Gitu. Itu manis sekali menurut saya sampai sekarang ya. Akhirnya orang sekampung saya ya cuma saya lah mungkin. Kalau keluarga saya yang bisa jadi guru dan segala macam, jadi dosen segala macam, sementara yang lainnya angkatan saya ya waktu mudanya dari tukang kebun di orang asing lah, dari supir lah, dari asongan-asongan yang gendong-gendong itu. Kalau pasar minggu teman sekolah asongan yang gendong gini, teman sekolah tuh SMP, SD cuma kelas 3 doang udah putus gitu kan ya. Mereka ngeliat kita, wah hebat ya anaknya Pak Ali ini bapak saya kan, anaknya 17 tapi oke gitu. Mungkin hampir nggak ada, karena orang tua saya itu orang yang sangat kita nyebutnya apa ya, sangat disiplin. Dia orang disiplin, petani yang sangat disiplin sekali dan sangat memperhatikan setiap detail ilmu pertaniannya itu ya, bagaimana dia menyiangi tanaman yang baik seperti segala macam. Kemudian dia sangat kuat sekali, sehingga saya tidak terpikir bahwa ada hal-hal yang buat saya khawatir dalam kehidupannya sehari-hari. Saya melihatnya mereka itu sangat kuat dan mandiri banget gitu ya, dengan jiwa yang sangat humanis banget. Karena waktu itu orang tua saya selain dirinya sebagai petani, dia juga pamong desa, polisi desa, di mana dia tugas sehari-hari adalah mendamaikan masyarakat ketika terjadi satu pertikaian. Ketika ada pertikaian si A, si B, maka ada petugas hansip apa yang diundang, dipanggil. Tolong dipanggil Pak ini sama Pak ini datang sini setelah mari. Dan alhamdulillah setiap orang yang terjadi pertikaian atas faktor-faktor tertentu itu dalam waktu berapa menit damai lagi. Itu satu hal. Kedua, bapak saya selain petani juga dia saudagar kerbau sapi. Dia mengambil kerbau sapi di kampung gunung-gunung nanti di bawah kota. Dan hebatnya, setiap transaksi dengan orang tua saya, jualan itu 5 menit kelar. Pada orang lain, kalau transaksi 1 jam belum laku. Karena kenapa mereka tuh dia paham sekali jenis binatangnya, tipe apa, harganya, patokannya harus berapa. Bapak saya hafal banget. Jadi ketika ada orang lain warga yang sama ingin jual, akhirnya dititipkan ke orang tua saya, Pak tolong jualin sapi saya. Karena kalau dia jual akan nggak kena, nggak ada yang beli, nggak ketemu lah harganya itu ya. Tolong jualin sapi saya, 5 menit jadi ini sekian di bawah. Itu yang membanggakan. Jadi kalau khawatir enggak lah ya. Mungkin enggak ada yang saya pernah merasakan khawatir. Bagi siapapun ya yang mendengarkan menonton video ini, khususnya bagi kalian yang masih mempunyai orang tua, jangan pernah sia-siakan pada setiap momen pada orang tua. Artinya bersyukurlah bagi kalian yang masih mempunyai orang tua, karena orang tua itu adalah kunci surga.
Nah, bagi orang yang orang tuanya udah meninggal berarti udah nggak punya unsur surga lagi kan, tapi masih ada cara lain kan. Allah mengingatkan pada kita, ketika kalian sudah tidak punya orang tua, maka kalian harus menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Misalnya kita harus tahu dulu orang tua kita itu akrab dengan siapa, maka orang itulah yang harus kita lanjutkan silaturahimnya. Itu adalah cara kedua. Tapi intinya adalah berlebih bersyukur bagi yang masih punya orang tua. Jangan pernah sia-siakan orang tua, ya, karena mereka adalah kunci surga kalian. Jadi taatilah pada hal-hal yang sifatnya benar, tapi boleh tidak mentaati untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, tapi dengan cara yang halus tadi ya. Gitu. Say what you wanna say to me now.